Ternyata nge-YouTube itu susah ya kak. Aku nih ya udah setahun nge-YouTube tapi belum bisa dimonet-monet juga. Padahal sudah membuat video menarik. Nah, kalau kamu mengalami video yang seperti tadi, maka kamu berada di video yang tepat. Karena di sini aku akan kasih formula untuk teman-teman agar channelnya bisa segera dimonet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi bersama Nita Branded, channel edukasi dan tutorial. Nah, di video kali ini aku akan share ke teman-teman formula apa saja yang digunakan oleh mayoritas konten kreator sehingga dalam membangun channel mereka itu tidak membutuhkan waktu lama untuk bisa dimonet. Jadi buat teman-teman simak video ini sampai selesai supaya teman-teman itu tidak gagal paham. Nah, sebenarnya di YouTube itu ada 5 tahapan sistem yang bisa membuat sebuah channel berhasil. Dan sayangnya video yang menarik ini berada di posisi keempat teman-teman. Jadi ada 3 hal penting yang harus kalian perhatikan sebelum video tersebut dikatakan bagus atau tidak teman-teman. Nah, kalau aku tanya nih ke teman-teman, video yang bagus itu seperti apa sih? Pasti jawaban teman-teman akan berbeda. Mungkin akan dijawab yang editingnya keren kak. Ada juga mungkin yang akan jawab yang gambarnya sinematik atau audionya jelas jernih. Atau ada juga yang akan jawab yang ini backgroundnya keren kak. Nah, persepsi orang-orang tentang video yang bagus itu akan berbeda teman-teman. Tapi menurut aku sendiri, video itu belum bisa dikatakan bagus kalau belum melalui 3 hal penting ini teman-teman. Jadi apa saja 3 hal penting yang harus dilalui sebelum membuat video yang bagus? Yaitu yang pertama adalah perjelas dulu video kalian itu tentang apa teman-teman. Ini nih yang banyak dilakukan oleh teman-teman pemula yang membuat misalnya tema bulan ini membuat temanya tentang masak-masakan. Nah, setelah 1 bulan membuat channel itu, karena viewsnya masih sedikit, subscribernya masih sedikit, mereka langsung ganti tema lagi. Ini teman-teman yang kayak gini siapa nih? Itu sebenarnya salah satu kesalahan besar untuk teman-teman. Jangan bercermin atau berkiblat di teman-teman yang lain. Kalian itu harus percaya diri dengan tema yang sudah kalian pilih teman-teman. Jadi kalau sudah menentukan tema saat kalian membuat konten itu jangan diganti-ganti lagi teman-teman. Kalau misalnya ada lagi yang seperti ini, setelah membuat tema terus channelnya tidak cepat berkembang, mereka hanya menunggu dalam waktu 1 bulan, mereka udah ganti channel lain lagi. Berapapun channel yang akan kalian buat, kalau kalian tidak konsisten, kalian tidak sabar, kalian tidak banyak belajar, kalian tidak akan sukses teman-teman. Ini nih banyak yang dialami oleh teman-teman yang sudah tahunan nge-YouTube tapi tidak ada hasil sama sekali, bahkan monoton jalan di tempat. Kenapa? Karena seperti itu. Kalian jangan melihat subscriber orang dulu, jam tayang orang dulu yang dia sudah dimonet, aku belum. Jangan teman-teman. Kalian kalau sudah menentukan tema, ya udah kalian fokus aja dulu di situ. Nah, saran dari aku kalau misalnya kalian sudah tentukan tema, kemudian video kalian itu sunyi atau subscriber kalian itu monoton, bukalah channel yang setema dengan teman-teman. Lihat ke channel mereka ngapain aja, mereka membuat video tentang apa saja. Nah, kalian bisa lihat video mereka yang rame, kalian bisa buat video seperti teman-teman. Karena video sejenis itu yang sedang disukai oleh penonton. Ingat, YouTube ini yang harus kita puaskan adalah penonton, bukan YouTube-nya teman-teman, tapi penontonnya. Semakin bagus video kalian, semakin penonton kalian akan puas teman-teman. Nah, bagaimana caranya agar kita bisa menentukan topik yang tepat untuk channel kita? Yaitu dengan bantuan yang kedua, yaitu melakukan riset. Riset ini penting teman-teman agar kalian bisa tahu jenis channel yang cocok untuk kalian itu apa. Jadi jangan memaksakan diri. Nah, setelah kalian nanti ini kalau udah tentukan topik, kalian lakukan riset, cara di YouTube, potensi apa yang kalian punya, kemudian lihat pasarannya. Kayak maksud saya itu lihat penontonnya ada nggak, channel yang membahas tentang itu penontonnya ada nggak. Kalau ada berarti teman-teman punya potensi di situ. Ini nih teman-teman yang melakukan kesalahan ini di sini banyak juga teman-teman. Kalian tidak punya potensi di situ, tapi kalian memaksakan diri untuk membuat video kayak gitu. Nah, contohnya nih kayak video musik. Kemarin tuh aku periksa teman-teman channelnya. Ada teman-teman nih, mohon maaf, aku harus bilang, ada teman-teman yang membuat konten tentang musik,
Tapi tahukah kalian teman-teman, saingan kalian di YouTube untuk konten musik itu banyak, dan audio atau apa namanya musikal yang mereka, alat-alat musik yang mereka gunakan dalam membuat channel mereka itu bertahan di YouTube itu memang sangat keren teman-teman. Jadi kalau misalnya potensi kalian di situ berkurang, alat-alat kalian itu tidak mendukung, kalian jangan gunakan channel itu teman-teman. Kalian jangan membuat video seperti itu, jangan memaksakan diri teman-teman. Karena kalau untuk video musik sendiri itu pendengar, termasuk saya sendiri, kalau dengar musik di YouTube itu aku pasti cari yang ininya apa namanya, sistemnya, soundnya bagus, kemudian suaranya bagus. Jadi kalau misalnya potensi kalian di situ tidak ada, kalian riset lagi atau cari lagi video-video lain yang kiranya cocok untuk teman-teman jadikan konten. Aku nih teman-teman, kemarin sebelum membuat video tentang tutorial YouTube ini, aku sebenarnya searching dulu di YouTube kira-kira video apa yang aku suka. Nah, dari semua hasil riset aku itu aku mengambil 4 teman-teman kemarin. Yang pertama tuh aku kebetulan kemarin karena bisa masak, aku pengen buat video tentang masak. Tapi ternyata aku tuh kesusahan karena aku seorang guru. Jadi ketika harus membuat konten masak itu aku harus punya bahan, dan aku tidak bisa selalu menyiapkan bahan karena aku sibuk teman-teman, nggak bisa selalu ke pasar, nggak punya waktu. Jadi aku skip karena potensi aku di situ ada, hanya saja itu menyusahkan aku depannya. Potensi aku di situ tidak tidak maksimal ke depannya. Kemudian yang kedua juga aku kemarin sempat niat itu mau buat video tentang review skincare. Di rumah aku tuh kan aku ini kemarin tuh aku hobi koleksi skincare. Tapi setelah aku searching lagi, ternyata di YouTube itu selalu mereview skincare yang terbaru. Nah, kalau kayak gitu tuh berarti budget aku itu harus habis itu teman-teman. Jadi potensi aku untuk di situ tuh susah, karena kenapa? Aku harus mengeluarkan budget terus, dan budget untuk membeli skincare itu sangat mahal teman-teman. Jadi aku skip kayak gitu teman-teman. Jadi kalian harus cari tahu dulu, lihat video mereka ngapain aja. Kalau kalian tidak bisa melakukan itu, udah skip aja, cari lagi video yang lain teman-teman. Kemudian kemarin yang ketiga, aku kemarin lagi mau buat video tentang nyanyi, tapi aku hanya punya gitar di rumah, aku nggak punya apa-apa selain itu. Dan aku lihat di YouTube walaupun teman-teman yang punya gitar itu mereka punya mikrofon, aku nggak punya karena aku masih pemula. Aku nggak mau beli karena aku maunya tuh nanti beli alat-alat YouTube kalau udah menghasilkan kayak gitu teman-teman. Jadi itu aku skip. Kemudian yang keempat, aku juga kemarin tuh sempat mau buat video pembelajaran, tapi karena aku tuh nggak ahli dalam ngedit di laptop, jadi aku skip. Makanya aku ganti video pembelajaran dengan tutorial YouTube. Yang penting niat aku untuk memberikan edukasi ke teman-teman itu tercapai teman-teman. Jadi riset ini sangat penting teman-teman. Kalian jangan asal membuat video, karena kalau kalian tidak suka atau kalian kesusahan di situ, video kalian itu akan susah lanjut ke depannya teman-teman, dan itu menyusahkan kalian untuk berkembang lagi. Jadi ada 3 manfaat yang bisa kalian dapatkan kalau kalian melakukan riset terlebih dahulu. Yang pertama, kalian bisa tahu potensi diri kalian itu apa saja. Kemudian kedua, kalian bisa paham kondisi di lapangan itu kayak gimana nantinya. Kemudian yang ketiga, kalian bisa paham penonton kalian itu siapa ke depannya. Yang ketiga adalah perencanaan. Nah, rencana ini penting teman-teman untuk kelangsungan konten kalian ke depannya. Nah, perencanaan ini terbagi dalam beberapa macam lagi teman-teman. Yang pertama, kalian tuh harus punya ide cemerlang untuk kelanjutan konten kalian. Nanti ke depannya kalian membuat video-video tentang apa saja. Jadi itu harus kalian rencanakan susunan videonya nanti kayak gimana. Itu harus kalian rencanakan baik-baik teman-teman. Jangan langsung asal upload. Jadi kalian tuh searching dulu, riset dulu, setelah itu kalian rencanakan. Nanti kedepannya apa saja yang harus aku lakukan di YouTube. Kalian sudah punya rencana, jangan lupa ditulis teman-teman. Kalau misalnya kalian itu cuma taruh di otak, itu kadang lupa kayak aku teman-teman. Rencana video yang akan aku buat berikutnya itu selalu aku tulis di kertas. Jadi agar tidak blank, itu rencana kalian kedepannya itu kalian tulis. Oke? Nah, rencana yang kedua adalah judul dan thumbnail. Coba teman-teman perhatikan judul dari youtubers besar nih ya, kayak aku nggak besar sih teman-teman, aku masih pemula, tapi aku hanya memberi contoh. Kayak aku nih, thumbnail aku itu identik dengan warna kuning teman-teman, coba kalian perhatikan. Kemudian teman-teman juga bisa lihat channelnya ini Bang Zona Tutorial, backgroundnya selalu menggunakan warna biru. Siapa lagi ya,
channelnya Bang ini lagi Blian Tutor, beliau selalu menggunakan HP aja kayak gitu. Jadi masing-masing channel itu sebenarnya punya karakter dari thumbnailnya teman-teman. Kayak gitu juga kalian sudah harus rencanakan thumbnail kalian nanti itu tampilannya kayak gimana. Apakah akan menggunakan warna atau akan menggunakan gambar yang bergradasi. Oke teman-teman, kalian kalau misalnya tidak punya ide, kalian bisa searching di YouTube video serupa yang akan kalian buat. Jadi kalian lihat di thumbnail mereka kayak gimana ya. Nah itu teman-teman bisa tiru model thumbnailnya kayak gimana, tapi usahakan warnanya berbeda. Jadi karakter kalian dan karakter mereka itu berbeda teman-teman. Kemudian judul, jadi judul juga harus kalian rencanakan. Jangan asal comot judul, jangan asal membuat judul. Carilah video-video tutorial yang mengajarkan atau memberikan edukasi cara membuat judul. Judul juga harus direncanakan teman-teman, karena judul ini juga penting untuk kelangsungan video kita ke depannya. Ingat, penonton itu selain melihat thumbnail, mereka juga akan melihat judul. Jadi thumbnail dan judul ini satu paket teman-teman. Harus kalian rencanakan cara membuat keduanya dengan baik. Rencanakan dengan matang teman-teman. Nah kemudian rencana yang ketiga adalah rencana story. Nanti urutan videonya itu kayak gimana, itu harus kalian rencanakan teman-teman dari jauh-jauh hari. Intronya itu bagaimana, maksudnya di 30 detik ke depan bagaimana. Saran aku teman-teman, kalau membuat video di 30 detik pertama itu kalian langsung muat klimaks dari video kalian, sehingga nanti penonton itu bisa penasaran. Kayak gini misalnya, kalian misalnya membuat video tentang tutorial make up, jadi di 30 detik pertama itu kalian udah tampilin. Nah ini setelah jadi ya teman-teman, kayak gini nih hasilnya kayak gitu. Atau misalnya kalian membuat video tentang masak, kalian itu tunjukin langsung ini hasilnya teman-teman, tapi tunjukin ambil gambar yang betul-betul bagus teman-teman, sehingga nanti ketika penonton membuka video kalian di 1 detik, 2, pokoknya 30 detik pertama itu mereka langsung akan penasaran, wah cara membuat ini kayak gimana ya. Jadi kayak gitu teman-teman. Kalau misalnya lagi kalian membuat video tentang game, di adegan serunya yang kalian muat di situ teman-teman, sehingga nanti penonton mau lihat, wah seru nih game ini, kayak gimana ya, apa dia akan menang atau kayak gimana, kayak gitu teman-teman. Jadi perencanaan story itu juga sangat penting. Setelah kalian tentukan di intronya itu kayak gimana, di tengahnya kayak gimana, nanti susunannya akan gimana, dan setelah itu closing dari videonya kayak gimana. Nah saran aku teman-teman, kalian tuh kalau yang masih pemula ya, kalau membuat intro jangan terlalu bertele-tele teman-teman, apalagi yang langsung iklan, jangan teman-teman. Lebih baik kalian gunakan yang ini aja, yang tombol subscribe yang di tombol-tombol bawah gitu. Lebih baik yang kayak gitu teman-teman. Kalau kalian mau promo, jangan langsung promo. Biasanya penonton itu langsung skip kalau di awal kita langsung promo, kecuali teman-teman udah banyak subscribernya. Nah itu kalian bisa buat kayak gitu. Tapi kalau yang di awal-awal kayak aku nih, aku tuh nggak pernah promo di awal video, karena di 30 detik pertama aku mengusahakan penonton aku tetap nyimak. Jadi kayak gitu teman-teman, kalian juga harus punya rencana story. Oke? Nah setelah itu baru kita masuk yang keempat, yaitu di produksi video teman-teman. Kalian nggak usah pusing, nggak usah galau, nggak usah bimbang kalau misalnya dalam proses syuting video kalian tuh lama. Kalian tahu nggak, aku tuh kadang-kala kalau syuting video itu dengan waktu yang sangat lama, bahkan bisa sampai berjam-jam. Kadang-kala kalau kalian dengar suara bising kayak gini nih, suara bising-bising kayak gini, kalau terlalu bising itu aku skip teman-teman. Tapi ya oke lah, nggak apa-apa. Jadi dalam proses syuting video itu kalian harus sabar juga teman-teman. Tunggu aja waktu momen-momen yang tenang. Kalau kayak aku ya nggak pakai alat konten yang lain, nggak pakai ring light. Kalau misalnya lagi musim hujan tuh berisik gelap, itu aku akan syuting teman-teman. Jadi kayak gitu. Walaupun proses syuting video kalian lama, nggak apa-apa teman-teman. Semua konten kreator itu seperti itu. Sabar dan jalani aja. Nah kemudian untuk di proses editing, aku udah pernah bilang ke kalian di awal-awal aku YouTube itu bahkan bisa sampai seminggu teman-teman aku edit video. Tapi nggak apa-apa, semua kita yang masih baru, yang konten kreator masih baru, yang masih belajar editing juga kayak gitu teman-teman. Pasti perlu waktu yang lama untuk mendapatkan hasil editing yang bagus. Tapi lebih baik kalian edit teman-teman, daripada disajikan videonya yang ada adegan-adegan salahnya, itu kurang menarik kalau menurut saya teman-teman. Jadi untuk produksi video ini kalian lakukan aja dengan sabar teman-teman. Jadi sudah gambaran kan kenapa kalau kita langsung fokus di pembuatan video itu tidak akan berhasil teman-teman.
Nah, yang kelima, kalau misalnya semuanya udah jalan, yang perlu kita lakukan adalah melihat respon penonton. Kalian masuk aja di YouTube Studio, kemudian buka data analitiknya. Kalian lihat teman-teman di situ, periksa sumber trafiknya dari mana aja, kemudian CTR-nya, kemudian respon penonton, mereka komennya kayak gimana, terus sumber trafiknya kayak gimana. Kalian buka. Nah, kemudian kalian juga cek juga video mana yang paling banyak menghasilkan subscriber. Berarti itu video yang paling disukai oleh penonton. Kemudian video yang mana yang menurun itu kalian bisa evaluasi ke depannya. Kayak gitu teman-teman. Jadi kalau kalian sudah melakukan 4 langkah sebelumnya itu teman-teman, kalian akan mudah membuka atau membaca data analitik kalian. Kalian akan bisa lihat berapa orang yang skip video kalian, berapa orang yang klik, kemudian sampai di menit mana mereka skip, kemudian responnya mereka, kayak gitu teman-teman. Dan hasil dari ini semua itu bisa menjawab pertanyaan kalian, kayak gimana sih agar bisa cepat dapat subscriber, kayak gitu teman-teman. Jadi kalau kalian sudah melakukan 4 hal yang aku katakan di awal tadi, itu adalah jawaban dari kalian, jawaban dari pertanyaan kalian semua. Bagaimana cara menambah viewers, bagaimana cara menambah subscriber, bagaimana cara mengembangkan channel, kayak gitu aja teman-teman caranya. Tahapan-tahapan yang aku lakukan itu juga kayak gitu teman-teman. Dan mayoritas konten kreator juga melakukan itu sebenarnya. Hanya saja teman-teman itu tidak paham dengan konten atau edukasi yang mereka sampaikan ke kalian. Jadi aku harap video ini bisa kalian pahami dengan baik, kemudian kalian terapkan di channel kalian. Bagi teman-teman yang sekarang masih berjuang, mudah-mudahan aku doakan kepada kalian semua di tahun 2023 ini kalian semua teman-teman konten kreator khususnya yang masih pemula bisa dimonet di tahun 2023. Amin, amin, amin ya Allah. Dan semoga video ini bermanfaat buat teman-teman. Aku ucapkan selamat tahun baru ya. Ini aku baru buat video karena kemarin tuh setelah liburan aku kembali ke Manado. Itu tugas aku banyak, pekerjaan aku banyak banget. Jadi aku harus mengutamakan pekerjaan aku dulu. Oke teman-teman, sampai di sini aja dulu videonya. Jangan lupa like video ini, share sebanyak-banyaknya ke sosial media kalian agar semakin banyak orang yang terbantu dengan video ini. Dan buat teman-teman nih yang belum berteman dengan Nita Branded, langsung aja klik tombol subscribe, nyalakan juga lonceng notifikasinya agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi setiap aku mengupload video terbaru. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.